Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totaib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini, saya akan memulai seri baru pada channel saya, yaitu seri E-Ijazah. Seperti yang kita ketahui, mulai tahun ajaran ini, kita sudah meninggalkan ijazah versi lama. Kita akan beralih menggunakan E-Ijazah. Mungkin sudah banyak video yang beredar. Jadi Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mulai menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa mengakses portal dari E-Ijazah tersebut, kemudian bagaimana kita mengisi data-data di dalamnya, sampai nanti saya akan jelaskan secara sederhana dan singkat tentang bagaimana alur pengerjaan pada portal E-Ijazah ini, mulai dari DNS hingga kita ajukan menjadi DNT. Juga akan saya selipkan mengenai penjelasan yang ada di menu-menu yang ada di dalam portal tersebut. Jadi Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip. Saya akan menjelaskan tahap demi tahap dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, langkah pertama silahkan Bapak Ibu buka browsernya masing-masing. Kemudian ketikkan di sana Verval Ijazah. Seperti ini ya Bapak Ibu, Verval Ijazah. Kemudian tekan enter. Pilih yang paling atas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk yang ijazah.data.kemdikbud.go.id. Pilih yang Verval Ijazah ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik tombol masuk. Untuk login atau masuk ke dalam portal Verval Ijazah ini, Bapak Ibu wajib menggunakan akun SSO Dapodiknya masing-masing. Akun SSO ini sama dengan akun yang Bapak Ibu gunakan untuk akses BPTI saat Bapak Ibu ingin mendaftarkan peserta didik pada ajang talenta, baik OSN, FLS 3N, ataupun O2SN. Masukkan email dan password akun SSO-nya, kemudian klik login. Jika sudah berhasil masuk, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, pemberitahuan ini nanti akan update secara berkala. Nah, kebetulan di sini pemberitahuannya untuk yang jenjang menengah atau layanan paket C sederajat ini lagi berlangsung tentang pengelolaan ijazahnya dari 5 sampai 27 Mei 2025. Untuk yang SD ini sedang proses simulasi. Bapak Ibu silakan klik ya mengerti. Dan seperti inilah tampilan pertama kali saat Bapak Ibu masuk ke dalam portal Verval Ijazah. Ini adalah menu beranda Bapak Ibu. Di menu beranda ini nanti akan ada nama operator sekolahnya. Jika dirasa operator sekolahnya sudah berubah dan ingin mengubah, silahkan Bapak Ibu ubah melalui portal SDM ya Bapak Ibu, sdm.data.kemdikbud. Oke, berikutnya di sini ada nama sekolahnya. Nama sekolahnya ini masih menggunakan huruf kapital semua karena ini hasil tarikan data. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan, bisa klik tombol pensil ini. Sesuaikan dengan EYD. Jadi di sini ada peringatan Bapak Ibu. Mohon pastikan perubahan nomenklatur nama satuan pendidikan Anda telah benar dan sesuai. Hanya diperbolehkan untuk mengganti huruf besar dan kecil sesuai dengan penamaan satuan pendidikan saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan, misalkan menggunakan EYD. Jadi misalkan seperti ini, negerinya N-nya besar, yang lainnya huruf kecil, nama sekolahnya. Nah, jadi tidak menggunakan huruf kapital semua. Dan ingat, untuk perubahan nama nomenklatur ini hanya bisa untuk perubahan huruf besar dan kecil, tidak bisa merubah huruf di dalamnya. Misalkan dari SD negeri berubah menjadi SDN, itu nggak bisa. Jadi hanya bisa merubah huruf besar dan huruf kecilnya saja. Kemudian klik simpan. Ada keterangan konfirmasi apakah Anda yakin akan mengubah nomenklatur satuan pendidikan? Klik ya. Nah, maka nanti nama sekolahnya akan berubah seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin merubah ke huruf kapital lagi, seperti tadi langkahnya.
Kemudian di bawahnya ini ada informasi profil mulai dari akreditasi, kepala satuan pendidikannya, status sekolah, bentuk pendidikannya, hingga alamatnya. Mungkin untuk nama kepala satuan pendidikan Bapak Ibu itu nanti di belakang nama kepala sekolahnya itu belum ada gelar. Jadi entah di belakang atau di depan itu belum ada gelarnya. Nah, untuk merubah gelarnya di mana nanti akan saya tunjukkan. Tapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk beranda ini. Di bagian bawahnya, bawah profil ini ada timeline. Timeline proses Bapak Ibu dalam pengelolaan ijazah itu sudah sampai mana. Nah, di sini baru nomor 1, jadi baru di DNS. DNS ini valid. Ya, valid DNS ini mulai diakses dari Januari kemarin ya Bapak Ibu. Januari atau Februari kemarin itu sudah mulai proses tuh. Asal datanya dari Dapodik dan juga dari Verbal Datadik. Nah, jika ada kekeliruan nama peserta atau sebagainya, silakan Bapak Ibu lakukan perubahan data pada Verbal Datadik di sana. Kemudian sinkronkan ke Dapodik, nanti akan otomatis berubah. Tapi butuh waktu ya Bapak Ibu di Verbal Ijazah ini. Nah, ini nanti akan bergerak sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Misalkan sudah meluluskan peserta, nanti berarti kita sampai di nomor 2. Saya akan jelaskan di sini nanti bagaimana cara-caranya. Oke, berikutnya di bagian bawah sini ada task list pengguna. Jadi di sini ada keterangannya. Ada 10 peserta didik belum proses penetapan kelulusan karena kebetulan di sekolah kami yang kelas 6 itu 10 anak dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu pelajari sendiri. Nah, saya tadi akan membahas untuk bagaimana caranya merubah nama kepala satuan pendidikannya. Misalkan gelarnya belum ada. Caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk ke sebelah kiri. Ini ada menu kepala satuan pendidikan. Di bagian sini silahkan Bapak Ibu ubah dengan mengeklik tombol pensil perbaikan data ini. Diklik. Nah, di sini akan ada kolom gelar akademik depan, gelar akademik belakang, dan juga status keaktifannya. Nah, status keaktifan ini silahkan disesuaikan. Jika misal kepala sekolah Bapak Ibu memang ada, klik aktif. Jika memang kepala sekolah Bapak Ibu itu ada kendala, misalkan sedang umroh, sedang haji ataupun yang lainnya yang membutuhkan waktu lama, dan sekiranya nanti sampai proses akhir pengelolaan ijazah itu beliau belum bisa hadir ke sekolah, Bapak Ibu bisa pilih yang berhalangan tidak tetap. Nanti untuk seperti apa kelanjutan alurnya silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Oke, nama gelar belakangnya silahkan dimasukkan, kemudian jangan lupa klik simpan. Ada konfirmasi, silahkan klik ya. Nah, nanti di beranda akan berubah nama kepala sekolahnya, akan ada gelar akademiknya. Itu menu yang kedua. Berikutnya menu yang ketiga, di sini ada daftar jadwal. Di daftar jadwal ini Bapak Ibu perlu mengecek terlebih dahulu tentang timeline, batasan-batasan waktu ataupun jadwal yang sudah diatur dari Kemendikdasmen ya Bapak Ibu. Jadi dari pusat, dari pemerintah itu sudah ada jadwalnya tersendiri. Jangan sampai Bapak Ibu terlewat. Kalau terlewat ya sudah. Nah, biasanya nanti akan ada teguran dari dinas baru ke lembaga. Jadi banyak sekali kasus-kasus Bapak Ibu itu terlena, tidak mengupdate informasi sampai mana sih batas waktunya. Jadi sampai akhirnya batas waktunya sudah berakhir, Bapak Ibu baru bingung, gak bisa login, gak bisa meluluskan siswa dan sebagainya. Jangan sampai hal semacam itu terjadi. Nah, kebetulan mulai tanggal 13 kemarin sampai nanti tanggal 30 Mei 2025 pukul 23.59 menit itu untuk jenjang pendidikan SD itu simulasi. Yang simulasi apa saja? Simulasi untuk penarikan data kepala satuan pendidikan, penetapan kelulusan, unggah penetapan kelulusan, pembuatan SPTJM, unggah SPTJM, sampai persetujuan SPTJM, itu semua simulasi. Nah, nanti apa yang sudah Bapak Ibu simulasikan selepas tanggal 30 Mei itu nanti data akan di-clear. Jadi akan bersih. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Saat merubah-rubah data ya, di waktu simulasi ini nanti setelah tanggal 30 data-data yang sudah Bapak Ibu ubah tadi, entah Bapak Ibu sudah meluluskan siswanya, entah Bapak Ibu sudah upload sampai dengan unggah SPTJM, itu akan hilang. Jadi jangan sampai ada yang berpendapat bahwa kemarin saya sudah mengatur data dan sudah unggah
data sampai dengan SPTJM-nya. Kenapa kok sekarang hilang? Ya karena sudah saya sampaikan di sini, ini periode simulasi, selepas tanggal 30 Mei akan hilang. Di-clear semua, Bapak Ibu harus memulai dari awal. Selepas tanggal itu sudah pelaksanaan sesungguhnya. Jadi ini simulasi, besok mulai dari selepas tanggal 30 Mei itu sudah pelaksanaan sesungguhnya gitu. Itu di menu utama Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke menu manajemen ijazah. Di sini ada relasi dan legalitas. Untuk relasi dan legalitas ini menunya itu ada dua, yaitu daftar menumpang dan daftar induk. Ini diperuntukkan untuk sekolah yang mungkin belum terakreditasi ya Bapak Ibu. Jadi bedakan belum dan tidak terakreditasi. Jadi belum terakreditasi dari BAN SD. Jika belum terakreditasi, maka sekolah itu tidak berhak untuk mengeluarkan e-ijazah. Jadi wajib untuk menumpang. Untuk bagaimana regulasinya silakan Bapak Ibu simak pada penjelasan di Kemdikbud. Berikutnya saya lanjut saja untuk ke menu DNS. Nah di DNS ini atau daftar nominasi sementara ini akan ada 4 menu, yaitu valid DNS, penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, sampai dengan pembuatan SPTJM. Silakan Bapak Ibu pertama cek dulu untuk yang menu valid DNS. Di valid DNS ini silakan Bapak Ibu cek dulu untuk nama siswanya, daftar nominasi sementaranya. Di sebelah kanannya ini ada angka. Angka ini menunjukkan jumlah siswa di kelas 6 atau di tingkat akhirnya. Silahkan dicek mulai dari NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, tingkat, dan kurikulum yang digunakan. Oke. Kemudian jika ada kekeliruan di sini, Bapak Ibu bisa ubah datanya melalui verbal data. Harusnya untuk operator paham ya Bapak Ibu untuk kata ini. Kemudian di menu kedua ada penetapan kelulusan. Di penetapan kelulusan ini Bapak Ibu bisa meluluskan peserta didik atau tidak meluluskan peserta didik. Nah, di sini ada 3 tombol, lulus, tidak lulus, dan belum ditetapkan. Untuk pertama kali Bapak Ibu guru akses, silahkan masuk ke menu yang belum ditetapkan. Di sini akan ada 10 peserta didik karena tempat kami 10 menyesuaikan dengan peserta didik Bapak Ibu. Nah, di sini tugas Bapak Ibu adalah meluluskan peserta didik ini jika lulus dan tidak meluluskan jika tidak lulus. Cara merubahnya di mana? Di bagian kiri setiap nama siswa ini ada tombol pensil. Silahkan diklik. Di sini akan ada pilihan kelulusan, dipilih ada lulus dan tidak lulus. Jika lulus klik lulus, jika tidak lulus klik tidak lulus. Misalkan saya klik lulus. Kemudian di sini klik simpan. Klik ya. Nah, nanti apa yang sudah Bapak Ibu klik luluskan tadi, entah lulus atau tidak lulus, itu akan pindah ke bagian yang lulus ini. Nah, kemudian untuk menambahkan peserta didik lain sama, masuk ke yang belum ditetapkan. Jika semua peserta didik lulus, Bapak Ibu gunakan tombol yang ini saja sebelah kanan. Luluskan semua, diklik. Ada pernyataan seperti ini, silahkan centang untuk ya saya akan luluskan seluruh peserta didik, kemudian klik simpan. Apakah Anda yakin luluskan seluruh peserta didik? Klik ya. Nanti untuk di bagian belum ditetapkan itu 0, dan ini wajib 0. Harus 0 ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai ada peserta didik yang belum diubah statusnya lulus atau tidak lulus. Semua berpindah ke lulus. Karena tadi saya meluluskan semuanya. Nah, di daftar peserta didik lulus ini 10 jumlahnya. Di menu ini Bapak Ibu tugasnya hanya itu. Hanya meluluskan saja atau tidak meluluskan. Berikutnya Bapak Ibu masuk ke menu ketiga, unggah SK penetapan. Di SK penetapan ini akan aktif apabila Bapak Ibu sudah meluluskan atau tidak meluluskan peserta didik tadi. Nah, di sini Bapak Ibu pertama silahkan Bapak Ibu untuk unduh formatnya terlebih dahulu. Gunakan tombol unduh format. Format ini nantinya Bapak Ibu silahkan unduh dengan mengeklik tombol unduh ini atau langsung dicetak ya Bapak Ibu. Oke, saya download terlebih dahulu. Di sini namanya download, silahkan Bapak Ibu ubah supaya tidak lupa namanya adalah format atau langsung SK
penetapan kelulusan. Klik save. Maka nanti akan otomatis tersimpan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ada barcode sebelah kanan itu menunjukkan nama sekolahnya. Kemudian di bagian bawah ini akan ada nomor. Nomor itu silahkan disesuaikan dengan regulasi yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Karena masing-masing daerah biasanya berbeda, silahkan sesuaikan. Penetapan kelulusan tahun ajaran 2024-2025 dan seterusnya jangan lupa untuk ditandatangani di sini dan juga diberikan stempel. Kemudian halaman kedua silakan isi nomor sama seperti yang halaman pertama. Kemudian ini ada lampirannya, nama-nama peserta didik yang dinyatakan lulus atau tidak lulus. Kemudian di bagian bawah ini ada paraf kepala sekolahnya, jangan lupa untuk diparaf. Jika sudah, silakan Bapak Ibu scan. Di-scan, kemudian Bapak Ibu unggah kembali pada menu unggah SK penetapan ini tadi, yaitu menggunakan tombol unggah SK. Nah, di sini kan ada keterangannya Bapak Ibu, sudah unggah SK atau belum unggah SK. Untuk yang sudah ini 0, yang belum unggah SK ini ada 10 karena memang saya belum unggah SK. Sekarang saya akan unggah SK-nya terlebih dahulu dengan mengklik tombol unggah SK. Nama kepala satuan pendidikannya silahkan dipilih. Nomor penetapan kelulusannya silahkan sesuaikan dengan nomor tadi. Karena ini simulasi, saya isikan asal saja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk filenya klik yang unggah file. Cari filenya yang sudah ditandatangani, sudah diberi nomor tadi. Kemudian dipilih dan klik open. Berikutnya klik simpan. Ada keterangan konfirmasi, pilih ya. Oke, nanti akan ada muncul tampilan baru seperti ini. Di atas ini ada nomor penetapannya, kepala satuannya, tanggal penetapannya kapan. Di sini tertanggal 2 Juni karena itu tanggal semuanya seperti itu ya. Kemudian jumlah peserta didiknya 10 karena tempat kami 10. Di sini akan ada 2 tombol, lihat SK dan batal SK. Lihat SK jika Bapak Ibu ingin mengecek SK-nya sudah sesuai atau belum. Batal SK jika Bapak Ibu ingin membatalkan SK tersebut dan nanti Bapak Ibu bisa unggah kembali. Nah, untuk yang di belum unggah SK tadi jumlahnya menjadi 0, semua berpindah ke yang sudah unggah SK. Nah, di menu ini Bapak Ibu hanya melakukan itu. Berikutnya, Bapak Ibu jika sudah unggah SK penetapan kelulusan, silakan Bapak Ibu masuk ke menu keempat, yaitu pembuatan SPTJM. Di sini nanti akan ada keterangan seperti ini Bapak Ibu, pembuatan SPTJM. Pastikan seluruh data peserta didik tercantum dalam lampiran SK penetapan kelulusan yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi pastikan dulu tuh lampiran tadi di SK-nya itu sudah ada semua peserta didiknya. Baru Bapak Ibu lanjutkan ke SPTJM. Di sini untuk yang sudah SPTJM 0 dan yang belum SPTJM di sini ada 10 karena memang saya belum membuat SPTJM. Cara membuatnya seperti apa? Silahkan Bapak Ibu klik tombol buat SPTJM. Di sini silahkan pilih yang kepala satuan pendidikannya. Kemudian klik buat SPTJM. Ada konfirmasi seperti ini, silakan Bapak Ibu pilih ya. Tunggu prosesnya, nanti akan muncul tampilan baru yaitu pembuatan SPTJM seperti ini. Ada nomor SPTJM-nya, kepala satuan pendidikannya, jumlah peserta didik dan tanggal pembuatannya. Kemudian di sini ada 3 tombol baru yaitu unduh SPTJM, unggah SPTJM dan batal SPTJM. Silahkan Bapak Ibu pertama klik unduh SPTJM terlebih dahulu. Cara mengunduhnya sama dengan Bapak Ibu tadi mengunduh pada format penetapan kelulusan. Bisa menggunakan tombol download ini atau menggunakan printer sekalian. Misalkan saya download terlebih dahulu, jangan lupa untuk namanya diubah menjadi SPT. Kemudian klik save. Jika sudah terunduh, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nomornya ini disesuaikan secara sistem. Ada nama kepala sekolah, jabatan NPSN dan juga nama satuan pendidikannya. Di sini ada tingkatannya, jumlah peserta didiknya pastikan sudah sesuai. Kemudian di bagian bawah sini ada tanggal penetapan, tempat dan tanggal penetapan.
Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan untuk menandatangani ini dan juga diberi stempel dengan materai 10.000 asli. Berikutnya di bagian bawahnya ini akan ada daftar peserta didik yang dalam pengajuan penerbitan nomor ijazahnya. Nah, jangan lupa di bagian ini Bapak Ibu cek sekali lagi apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah ditandatangani dan bermaterai, silahkan Bapak Ibu unggah SPTJM tadi pada menu pembuatan SPTJM yang sama pada bagian tombol unggah SPTJM. Diklik, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik yang unggah file, pilih filenya, kemudian klik open, kemudian klik simpan. Ada konfirmasi, silakan pilih ya. Maka nanti akan pada bagian belum SPTJM akan berubah menjadi 0 dan sudah SPTJM ini akan berubah menjadi 10. Selalu perhatikan ini ya Ibu, ini controller. Pastikan jumlahnya sesuai dengan jumlah peserta didik Bapak Ibu. Dan di sini nanti akan berubah menjadi 2 tombol, unduh file dan juga batal SPTJM. Unduh file jika Bapak Ibu ingin mengunduh filenya untuk SPTJM tadi, atau gunakan tombol batal SPTJM jika memang ada kekeliruan dan ingin Bapak Ibu ubah. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengunggah SPTJM, untuk di SK penetapan tadi Bapak Ibu sudah tidak bisa membatalkan lagi. Nah, pada tombol batal SK ini tidak bisa dibatalkan. Untuk bisa membatalkannya, Bapak Ibu batalkan dulu SPTJM-nya, baru Bapak Ibu nanti bisa membatalkan untuk SK penetapan kelulusannya. Jadi ini bertahap ya Bapak Ibu. Yang nomor 2 ini bisa dilakukan jika nomor 1 sudah valid. Yang nomor 3 bisa dilakukan jika nomor 2 sudah dilakukan. Yang nomor 4 juga demikian, bisa dilakukan jika nomor 3 sudah dilakukan. Dan jika ingin mengubah nomor 3, sedangkan Bapak Ibu sudah membuat SPTJM dan sudah mengunggah, maka itu tidak bisa sebelum SPTJM-nya dibatalkan terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti SPTJM yang sudah Bapak Ibu unggah tadi itu akan masuk ke antrian persetujuan dari dinas pendidikan masing-masing. Jadi nanti dinas setelah Bapak Ibu unggah SPTJM itu dinas akan mengecek, memverifikasi satu persatu dan akan menyetujui atau mengembalikan jika ada perbaikan. Nah, untuk mempermudah silakan jika sudah diajukan bisa hubungi dinas untuk konfirmasi. Oke, sekolah kami sudah, bisa dicek. Karena mungkin nanti dinas meskipun ngeceknya terus-terusan, ada kalanya mungkin dinas terlewat atau seperti apa. Jika sudah sampai ke SPTJM, Bapak Ibu tinggal menunggu nanti untuk yang ini, bagian DNT. Jadi nanti setelah SPTJM-nya itu sudah disetujui, nanti akan otomatis masuk ke daftar nominasi tetap. Nah, di sini akan ada keterangannya Bapak Ibu. Daftar peserta didik akan masuk ke DNT setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas terkait. Jadi di residu ini kan masih ada 10 nih punya saya. Kenapa kok masih di residu, belum masuk ke valid DNT? Ya karena memang ajuan SPTJM saya tadi belum disetujui oleh dinas pendidikan. Jadi besok jika sudah disetujui, Bapak Ibu akan muncul di bagian valid DNT. Nah, nanti jika SPTJM Bapak Ibu itu sudah diverifikasi dan disetujui oleh dinas dan data peserta didik itu sudah masuk ke bagian valid DNT ini, sudah tidak ada residu DNT lagi, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu pengelolaan ijazah. Di sini akan ada 2 menu. Menu pertama adalah menu daftar penomoran. Di daftar penomoran ijazah ini nanti ini akan aktif jika DNT Bapak Ibu sudah valid semua ya Bapak Ibu. Di sini saya belum bisa mencontohkan tampilannya seperti apa jika valid karena belum diverifikasi dan disetujui oleh dinas pendidikan. Nah, di sini yang jelas saya jelaskan untuk langkahnya apa yang dilakukan pada menu daftar penomoran ini. Pertama, nanti Bapak Ibu silakan klik tombol yang pengaturan tanggal cetak ini. Jadi di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Jadi nanti ini bebarengan munculnya. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Pencetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui tombol pengaturan saat tanggal. Tanggal yang dipilih akan digunakan sebagai tanggal pencetakan ijazah. Lah nanti silakan koordinasi dengan dinas pendidikannya untuk tanggal cetaknya tanggal berapa. Dan di bawahnya ini nanti akan ada daftar peserta didik yang sudah ada nomor ijazahnya sesuai dengan usulan DNT yang sudah Bapak Ibu guru ajukan sebelumnya. Jika ini sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu validasi ijazah. Nah, memang untuk yang di menu validasi ijazah ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk yang jenjang SD, tugas operator ataupun tugas operator e-ijazahnya itu saat ini cukup sampai di pengusulan DNT terlebih dahulu. Jadi nanti jika Bapak Ibu sudah unggah SPTJM, tugas Bapak Ibu cukup sampai itu dulu dan menunggu instruksi berikutnya dari dinas masing-masing. Nah, dua menu terakhir di sini ada menu pengelolaan data. Di sini ada Verbal VD dan dashboard ijazah. Bapak Ibu bisa akses keduanya. Verbal VD ini jika Bapak Ibu ada perubahan data pada peserta didiknya, baik nama ataupun yang lainnya. Kemudian dashboard ijazah ini nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Bisa login menggunakan akun SSU sekolah juga. Di sini nanti akan ada rekapan baik data sekolah Bapak Ibu atau data sekolah yang lainnya terkait dari kevalidan DNS sampai dengan verifikasi penerbitan ijazah dari sekolah lain juga bisa nampak di sini. Seperti itu. Kemudian menu terakhir adalah menu pendataan. Di sini ada dua database besar di dalam pendidikan yaitu Dapodik dan juga EMIS. Dapodik untuk yang ikut dinas pendidikan, EMIS untuk yang ikut Kemenak. Oke Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan panjang lebar dari saya terkait pengenalan dari portal e-ijazah ya, portal ijazah dan bagaimana caranya kita mengerjakan data-data yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya buatkan video per partnya mengenai misalkan nanti saya buatkan untuk bagaimana cara menetapkan kelulusan sampai dengan bagaimana cara pembuatan SPTJM-nya satu persatu supaya Bapak Ibu jika ingin mencari videonya lebih mudah. Jadi video ini saya sudah menjelaskan secara utuh semuanya mulai dari awal hingga akhir, dari mulai membuka sampai dengan mengolahnya sampai nanti Bapak Ibu tinggal menunggu DNT-nya sudah muncul dan SPTM jika SPTM-nya sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan. Oke Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.